Semua masalah di sistem perguruan tinggi di Indonesia akarnya balik lagi ke satu hal, manusia. Saya pertegas lagi, semua masalah di sistem PTN atau perguruan tinggi di Indonesia, bahkan yang sudah diatur sama pemerintah sekalipun, akarnya balik lagi ke satu hal, manusia atau human error. Manusia yang egois, rakus, dan merasa kebal hukum. Hasilnya, sistem yang harusnya objektif malah jadi permainan para elit. Ada 3 pokok masalah yang menurut saya sangat logis dan gak bisa dibantah. Feodalisme. Di beberapa kampus, kualitas kerja dan prestasi akademik udah bukan lagi tolak ukur yang utama. Yang diutamakan, mereka yang jago ngejilat ke rektor yang hidup dengan prinsip ABS, asal bapak senang. Kalau kalian nggak main ABS, siap-siap aja jalan kalian dipersulit. Ini bukti bahwa human error mengabaikan objektivitas demi ego. Hilangnya kebebasan akademik. Kita pernah dengar kabar tentang tentara yang masuk kampus. Kedengarannya kayak film distopia, tapi ini nyata. Ketika entitas akademik diganggu entitas bersenjata, substansi kampus runtuh. Hilangnya kebebasan berpendapat karena merasa diawasi. Ini bukan lagi soal ilmu, tapi soal kontrol. Dan kontrol itu jelas buatan manusia atau human error. PTN BH, kreatif cari untung. Saya paham PTN BH punya fasilitas dan otonomi, tapi otonomi ini kayak pedang bermata dua. Di sisi lain bisa berkembang dan di sisi satunya bisa bikin kampus kreatif. Dalam tanda kutip, kreatif menaikkan UKT. Seolah mahasiswa itu dijadiin kayak ATM berjalan. Lagi-lagi ini bukan soal sistem doang. Ini salah orang-orang yang pegang sistem itu sendiri. Tan Malaka pernah bilang, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Dan stoikisme mengingatkan, kita nggak bisa kontrol masa lalu, tapi kita bisa kontrol respon kita hari ini. Artinya generasi kita mungkin nggak bisa hapus semua dosa birokrasi masa lalu, tapi kita bisa membentuk budaya baru yang transparan, adil, dan berani bersuara. Karena kalau kita diem, para aktor lama akan terus main, sementara kita cuma jadi penonton yang bayar tiket mahal. Saya nggak ngejelek-jelekin sistem yang kita punya. Balik lagi, ini suatu kritik yang harus dievaluasi. Kalau ada masalah, kita harus berani bilang ada masalah. Solusinya, perkuat transparansi, libatkan mahasiswa dalam pengawasan kebijakan, dan pastikan setiap keputusan punya dasar logis, bukan dasar siapa dekat dia dapat. Kita butuh keberanian untuk nolak feodalisme, nolak UKT nggak logis, dan nolak intervensi yang matiin kebebasan berpikir. Generasi kita punya 2 pilihan, diam dan mewarisi masalah, atau bersuara dan mewarisi perubahan. Kayak kata Soekarno, ini sebenarnya template sih. Bermimpilah setinggi langit, kalau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Tapi saya tambahin sedikit, kalau langitnya penuh awan pungli, tugas kita harus bersihin dulu, biar bintangnya kelihatan.